Danu ini jujur, konsisten, logis, berkesesuaian dengan alat bukti, kan gitu. Ini rasanya masih bisa terbantahkan daripada kita bisa menganalisa fakta persidangan dan rekonstruksi di depan gudang sampai mengangkat korban. Instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban. Sedangkan saksi Yosef Hidayat sebagai pencetus, ide, aktor, intelektual, dan perancang sekaligus juga yang memukul kepala para korban dan telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa sehingga Yosef Hidayat dipandang sebagai utama. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat akad tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini potongan video tadi dari pertimbangan hakim waktu memutuskan terdakwa Danu. Di sana kita ingin membahas substansinya, nanti silahkan di belakang ini akan tampilkan potongan videonya agak selengkapnya. Ini ngambil substansinya, ada cerita bahwa Yosef adalah pelaku utama, sedangkan terdakwa Danu adalah pelaku yang turut serta karena disuruh atau instruksi. Kan seperti itu. Termasuk itu saksi lain. Di sini ada tanda kutip saksi lain, ya tentunya adalah Mimin Arigi Abi. Pertanyaannya, Mimin Arigi Abi kalau ditanya sebagai saksi terbantahkan bahwa Yosef adalah pelaku utamanya karena Yosef tidak ada di TKP. Berarti hanya berlandaskan keterangan Danu. Ini kan pemahamannya seperti itu. Ya, kita bicara saksi lain. Jadi saksi lain ini sendiri kedudukannya adalah saksi. Baik itu di terdakwa Danu maupun di terdakwa Yosef. Beda dengan Danu. Danu di saat di terdakwa Yosef sebagai saksi, tetapi di saat dia di terdakwa Danu dia sebagai pelaku. Jadi mereka mempunyai BAP tersendiri yang disidangkan terpisah. Sedangkan atau saksi lain sampai detik ini mereka tidak mempunyai BAP untuk disidangkan. Jadi dalam analisa AK, saksi Mimin Arigi Abi kedudukannya masih tetap sebagai saksi. Walau tanda kutip sudah ada istilahnya status tersangka. Tetapi inilah anehnya kasus ini gitu. Beda dengan kalau kita lihat di contoh di kasus misalnya Duren 3 atau Sambo. BAP-nya itu sendiri dipisah-pisah. Kan? Tetapi konteksnya mereka disidangkan tidak berjauhan waktunya. Karena konteksnya di sana misalnya di Duren 3 mereka memang ada di TKP, cuman ingin mencari siapa yang benar melakukan eksekusi itu. Beda dengan di kasus Subang ini, kalaulah dibilang Yosef sebagai pelaku utamanya gitu. Siapa saksinya? Hanya keterangan Danu. Ini berbeda. Ini kualitas daripada yang kita pahami tentang kasus ini. Nah, ini dulu. Nah, jadi benarkah Yosef itu pelaku utama? Ya kalau berdasarkan keterangan hakim tersebut, termasuk saksi lain disuruh Yosef, ya saksi lain Mimin Arigi Abi tidak mengatakan mereka disuruh Yosef. Dan mereka tidak ada di TKP. Jadi terbantahkan di sana sahabat-sahabat akan dalam analisa. Mari kita dengarkan potongan video ini selanjutnya. Bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan mediation. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang membantu saksi Yosef Hidayat membunuh korban Putih dan korban Amel dan membantukan membawa kerok, serta terdakwa juga ikut memukul kepala korban Putih dengan menggunakan spikul, memukul kepala korban Amel dengan tangan dan menerima instruksi untuk ikut mengangkat jenazah para korban. Sedangkan saksi Yosef Hidayat sebagai pencetus, ide, aktor, intelektual, dan perancang sekaligus juga yang memukul kepala para korban dan telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa sehingga Yosef Hidayat dipandang sebagai utama. Sedangkan terdakwa
benar sebagai orang yang membantu saksi Yosef Hidayat membunuh para korban. Maka majelis hakim berpendapat terdakwa termasuk dalam kualifikasi sebagai pelaku, tetapi bukan pelaku utama. Sahabat-sahabat agak kita hentikan lagi. Jadi di sana konteks ya supaya tidak gagal paham, ini Danu hanya disuruh instruksi turut serta. Contoh mengatakan tentang golok, dia memegang golok atau mengambil golok, itu instruksi. Disuruh. Faktanya goloknya tidak ada. Gitu. Kalau ditanya dengan saksi lain, ya saksi lain juga mengatakan tidak ada golok karena mereka tidak ada di TKP, berarti hanya cerita Danu. Itu konteks sahabat-sahabat agak. Begitu juga dikatakan disuruh memukul Ibu Tuti pakai stik golok. Itu hanya perkataan Danu. Kalau saksi lain mengatakan ya tentunya tidak ada karena mereka tidak ada di TKP. Terus hanya kata Danu. Ini kita bicara konteks di sana ya sahabat-sahabat agak. Saksi tersebut. Bahkan kalaulah dikatakan Danu hanya menjalankan instruksi, cerita Danu, keterangan Danu di fakta persidangan di saat Danu sebagai saksi di terdakwa Yosef, Danu tidak ada menginstruksikan untuk memukul Amel. Tidak ada. Jadi masih terbantahkan juga rasanya dalam analisa tentang keterangan hakim ini. Putusan pertimbangannya, sahabat-sahabat agak. Begitu juga sahabat-sahabat agak diinstruksikan, misalnya mengangkat korban. Korban yang diangkat lebih dari satu orang adalah almarhum Ibu Tuti. Ini kan ada aneh juga gitu. Silahkan lihat di keterangan itu. Keterangan dakwaan maupun keterangan Danu. Itu hanya Ibu Tuti yang diangkat lebih dari satu. Bahkan di sini kalaulah dikatakan diinstruksikan mengangkat Ibu Tuti, kita mengambil inspirasi keterangan Danu di saat di depan gudang menunggu Ibu Tuti. Jelas dikatakan terdengar suara azan. Setelah itu diinstruksikan atau disuruh untuk mengangkat korban Ibu Tuti. Setelah matahari terang. Ada jeda waktu di antara terdengar suara azan atau matahari terbit itu kurang lebih 1 jam. Itu matahari terbit, berarti matahari mulai terang mungkin lebih setelah terbit. Di dalam jeda waktu itu sekitar jam 5.30 Danu bersama Waida. Kenapa lama baru diangkat? Kan ini konteksnya sahabat-sahabat akan. Jadi kalau ditanyakan kepada saksi lain mengangkat, tentunya mereka tidak mengangkat. Ini konteks kita bicara dengan saksi lain. Jadi di sini sahabat-sahabat AK, keterangan hakim tersebut mengatakan bahwa Danu ini jujur, konsisten, logis, berkesesuaian dengan alat bukti. Kan gitu. Ini rasanya masih bisa terbantahkan daripada kita bisa menganalisa fakta persidangan dan rekonstruksi. Di depan gudang sampai mengangkat korban. Ada jeda waktu Waida bersama Danu. Jam 5. Ini pemahamannya sahabat-sahabat. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Muhammad Ramdan alias Danu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Tuti dan korban Amelia dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan persidangan sehingga sangat membantu perkara terungkap. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Tuti dan korban Amel telah mengakibatkan perkara ini tidak bisa diungkap kurang lebih selama 2 tahun, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul kembali, maka kejujuran, keberanian dan kedudukan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sebelumnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ramdan alias Danu bin Surono
telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Danu alias Danu bin Suroso tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Untuk apa saudara datang ke Bibi yang seperti kuda itu? Kan tidak melakukan apa-apa, cuma disuruh tunggu lagi. Oke, tunggu lah. Siap. Amil masih di kamar mandi ya? Masih. Terus setelah itu? Setelah itu pas kemudian saya mau noleh itu terlalu azan yang mulia. Saya ingat. Oh, azan. Azan dulu yang mulia. Berarti kalau azan kan sudah dipastikan kan subuh. Setiap yang mulia. Oke, terus? Nah, nggak lama matahari agak terang kemudian ya. Nah dari situ saya dipanggil ketemu, ayo angkat gitu Pak. Oke. Ayo dong, diangkat. Iya. Ke mana? Kalau ini sih dia nggak bilang Pak, suruh angkat aja saya. Angkat. Siap. Iya, diangkat. Iya. Pastikan dulu kita angkat kan. Mana mungkin diangkat terus. Ayo lah mau biarkan usaha. Ayo. Mau biarkan.